Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia rahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali di majelis ilmu di Kitab Al-Fatih ini, dan saya memakai sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua di Kitab Al-Fatih untuk kajian orang tua yang ini kami paksakan di semua Kitab Al-Fatih dimanapun orang tua hadir, karena dengan cara inilah maka kita akan melakukan percepatan dalam mendidik generasi kita. Tanpa ada keseriusan orang tua maka bincang dan sehebat apapun sebuah pendidikan dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sehebat apapun negara, tanpa keterlibatan orang tua tidak akan pernah maksimal program pendidikan. Karenanya satu-satunya jalan adalah memaksa orang tua. Satu jalan itu, maka tanpa paksaan Bapak Ibu hadir di sini, maka itu satu hal yang kami harus mengucapkan di baik, terima kasih Allah SWT. Saya hanya menggantikan Ustaz Herji yang sedang sakit. Mohon doanya mudah-mudahan kehidupan kesehatan. Jadi saya hanya menggantikan, saya juga melanjutkan materi beliau. Saya dengar beliau menyampaikan materi tentang Al-Qaif Qurannya. Salah satu ilmu penting hari ini yang mulai muncul dikaji oleh banyak ahli Al-Quran, dan saya tidak sekali tidak melanjutkan ilmu itu. Jadi biar saya saja juga tidak menyampaikan apa yang sudah mungkin disampaikan oleh Ustaz Bayhaqi, menyampaikan tentang masalah tadabbur. Saya kurang tahu apa tadabbur tadabbur, bagaimana kurikulum di salah satu kurikulum di anak kita di forum ini 2-4. Saya hanya mengisi waktu ini, anggaplah tak ada rotan apapun jadi. Saya menyampaikan tema Quran karena ini supaya kita bisa memahami bahwa proses pembelajaran memang harus diteladani dan disabari dan dipahami jenjang per jenjangnya, urutannya sampai nanti kita sampai di tujuan. Tidak mudah mempertahankan satu visi dengan tahapan, itu perlu kesabaran. Apalagi model Indonesia adalah model tren. Apa yang sedang tren kita akan tergoda karena memang kita tidak cukup pegangannya. Orang yang punya pegangan ilmu, dia tidak akan pernah terpengaruh sama sekali oleh tren. Dan tren itu ternyata bukan cuma baju, juga bukan cuma kendaraan, tapi tren itu sampai pada masalah ilmu. Di negeri ini cuma tren munculnya. Apa yang paling ramai dibicarakan, apa yang sedang tren itu kemudian semua ikut-ikutan, dan selalu berakhir tidak menarik. Selalu perhatikan itu, sebagus apapun ilmunya, Quran sekalipun ilmunya, ilmu paling tinggi, ilmu Quran sekalipun. Namanya ikut-ikutan itu sesuatu yang oleh Nabi sendiri dicela. Nabi SAW menyampaikan, la takunu imah in ahsanan nas ahsan wa in asaran nas asad. Kata Nabi SAW, jangan ikut-ikutan. Kalau orang baik saya ikutan baik, kalau orang jahat saya ikutan jahat. Kalau ikutan jahat saya sudah biasa. Ikutan jahat itu sudah biasa, maksudnya sudah, kita semua sudah tahu bahwa itu tidak baik. Tapi ternyata ikutan baik pun tidak baik. In ahsanan nas ahsan.
Kalau orang-orang baik saya ikut baik terus. Sekarang ini sudah baik, pasti kita akan mengatakan dengan bahasa standar kita hari ini bahwa ini lumayan. Ini lumayan daripada jajahan. Walaupun cuma itu, ya Nabi bilang jelek. Nabi bilang jelek. Padahal baik, orang yang baik. Kenapa jelek? Karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Babnya adalah bab. Karena sekarang dia memang baik. Tapi karena ikut-ikutan, nanti datang yang tidak baik pasti ikut lagi. Cuma salahnya. Karena itulah maka mari kita pahami dengan baik dan benar tentang perjalanan ilmu ini, dan secara khusus kita mulai menahapinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang sering saya dan para ustaz sampaikan dengan apa yang ada kurikulum di lapangan. Mudah-mudahan bisa merasakan toh. Kalau belum harusnya bertanya, mengapa sekarang begini dan seterusnya, harus bertanya. Karena sekali lagi bahwa Kitab Al-Fatih ini baru 4 tahun dan masih ada 3 tahun untuk sampai di akhir lulusannya, dan kurikulum yang kita berikan kepada anak-anak sesuai dengan yang kita harapkan dan apa yang kita sampaikan sejak hari pertama kita pakai sebelum didirikan. Kita melakukan kitab. Dan sekali lagi bahwa ini bukan kurikulum final, karena saya sudah juga pernah sampaikan bahwa kita akan bertahap menaikkannya secara sistem. Sistem ini kita naikkan, kurikulum ini bertahap kita naikkan, bukan turun, kita naikkan. Tapi untuk menaikkannya saya tidak suka 1-2 anak, itu gak menarik sama sekali buat saya. Kalau cuma 1-2 anak, kalau itu anak ajaib saja itu si orang tuanya bersyukur, kita bersyukur. Kalau kita ingin anak muslimin yang bertampung di Kitab Al-Fatih bersama-sama naik bersama-sama. Karena Kitab Al-Fatih dikumpulkan di seluruh Indonesia pun jumlahnya tidak sepersekian dari jumlah anak di Indonesia, sangat sedikit masih. Karena saya pernah ada guru saya yang menceritakan bahwa kan tidak semua anak punya kemampuan yang sama, saya bilang ya. Tapi anak-anak di kami jumlahnya masih terlalu sedikit dibandingkan anak Indonesia. Kecuali kalau kita diminta mengurus seluruh anak Indonesia atau separuh anak Indonesia, baru kita pikirkan kalimat itu. Terlalu sedikit. Jumlah di anak Kitab di Indonesia paling cuma 1000 anak. Berapa jumlah anak-anak di Indonesia? Gak sepersekian. Masa kita tidak boleh berharap besar yang jumlah cuma 1000 itu? Ini kalau kata cuma karena kita bicara tentang Indonesia. Karena kita tidak bicara tentang sebuah perbaikan yang sifatnya hanya standar dan lokal. Karena itulah maka kita ingin menaikkannya juga bersama, tidak 1-2 anak. Begitu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa di kajian orang tua yang di sini temanya tentang masalah tadabbur, kemudian lafaz Qur'aniyah, itu dikarenakan supaya orang tuanya mulai bisa berdialog dengan anak-anaknya. Nanti ketika anak-anak mulai nanya tentang kurikulum tadabbur juz 30 itu, karena jujur saya membuat kurikulum tadabbur juz 30 itu kurikulumnya berat. Itu bukan cuma orang tuanya. Salah satu guru Kitab Al-Fatih yang beliau kuliahnya di Libya, baca tulisan saya dibilang berat ini. Jadi kalau Bapak itu merasa berat, gak usah bingung. Yang kuliah sudah syariah di Libya, baca itu bilang ini berat. Kenapa? Saya tahu persis bahwa itu berat. Kenapa saya lakukan itu? Ini kan semua. Itu yang saya katakan. Kalau kita perjalanan biasa, ya Allah mudah sekali buat saya. Karena tinggal di perpustakaan kita yang kecil di bazar itu sudah ada, tinggal diambil saja bukunya. Di sini banyak teman-teman bisa bahasa Arab, tinggal dikasih, itu diajarkan. Itu gampang sekali, tapi standar sekali. Hasilnya sangat standar. Itulah kenapa kemudian kita harus berjibaku untuk membuatnya tidak biasa. Kalau kita ingin anak-anak tidak biasa. Jadi kalau kita rindu dengan yang standar, ya ini juga sudah lumayan, ya itulah bedanya. Kenapa kemudian saya katakan mari kita naik.
supaya kita bisa memahaminya tahapan ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan kurikulum yang ada juz 30 itu sebenarnya saya tidak sedang menarget anak-anak untuk memahami juz 30, tidak sedang menarget itu hanya salah satu target, tapi target terbesar saya bukan itu sebenarnya. Untuk mereka memahami juz 30 nanti insya Allah mereka akan paham, tapi bukan itu target utamanya. Supaya kita tahu terus apa yang ditarget kalau itu, apa yang ditarget kalau itu. Yang saya target adalah bahwa mereka mulai memahami beginilah cara mengolah ayat, beginilah cara para ulama kita mengolah sebuah ayat sampai kemudian dia menghasilkan. Mereka harus belajar pola, mereka harus belajar cara memasak. Karena kalau ini masalah di kita selalu disuguhi nasi goreng, tidak pernah tahu gimana cara membuatnya. Itu selalu masalah di kita selalu disuguhi ayam goreng, tidak pernah tahu gimana cara membumbui sampai menggorengnya. Ya kita tidak mau. Anak-anak kita sudah kita bekali ayamnya, walaupun baru sedikit. Sudah kita kasih penggorengannya, sudah kita kasih bumbunya segala macam. Tapi untuk mengenali alat dan seterusnya itu mereka mulai dia sebuah bibit tunas baru tumbuh, kita mulai kenalkan. Karena itulah maka kita perlu mengenalkan kepada para orang tua dan Bapak Ibu kalau melakukan solusi mengkaji kafaid Qur'aniyah, Bapak Ibu bisa merasakan begitulah para ulama mengambil pelajaran dari sesuatu yang paling lembut yang tidak bisa ditarik pelajarannya kecuali oleh ahlinya. Yang begitu itu harus standar rata di seluruh anak-anak kita. Itu tidak gampang, itu masa saya bilang. Harus standar kemampuan itu di mereka. Sementara untuk punya itu harus ada sekian ilmu alat. Ya, sekian ilmu alat, ahli. Dia perlu alat, para ahli perlu alat. Seahli apapun dia tetap perlu alat. Cuma kan dia orang ahli. Saya beri contoh orang ahli, Pak. Saya bicara orang ahli. Kalau ada mobil mogok di jalan, gitu, dia buka kap mobilnya, kemudian dia mulai lihat. Atau ada motor nggak jalan, kemudian tiba-tiba mati, dia berhenti, dia standarkan, kemudian dia lihat apa. Itu kalau bukan orang mesin tuh mau lihat bola, kita nggak tahu yang mana. Itu orang nggak ngerti mesin. Orang kayak saya kan, begitu mati nggak tahu nih mati apa sebabnya, ya nggak tahu, saya nggak ngerti sama sekali. Dan kalau orang yang tahu, orang ahli begitu dia mau tahu masalahnya, coba nyalakan mesin, bunyi, dia coba dengerin aja gitu. Oh ini kurang lebih di sini masalahnya. Orang ahli kan, belum pegang apa, belum, apalagi pegang kopeng, belum, nyentuh aja belum, sama mau dengar dulu. Ahli. Saya nggak tahu kalau seorang chef, apakah cara menyicipinya harus selalu mencicipi itu. Kalau sampai dapur besar gitu di hotel, bawahnya apakah dia mencicipi satu-satu? Jangan-jangan saya nggak tahu. Jangan-jangan dia hanya perlu mencium aromanya saja. Oh ini kurang kayu manis nih. Jangan-jangan saya tahu. Orang ahli. Dan itu maksud saya. Dan itu dulu di dunia ilmu Islam juga sama. Orang ahli pertanian, nggak perlu dia harus megang, harus apalagi dibuka, itu bukan ahli. Kalau ibu tahu tukang kelapa, Pak cariin yang bagus dan apa yang dilakukan tukang kelapa? Ya dipukul-pukul, dikocok-kocok. Orangnya nggak ngerti itu ngapain. Kan ada orang, saya minta yang bagus, yang sedang gitu ya, tepok-tepok gitu. Nah, yang lebih ahli dari itu ada. Cuma dilihat aja. Ayo bagus, ini terlalu tua yang sebelah sini. Nah, kalau ini saya pernah merasakan, Pak, saya pernah tinggal di kampung yang saya tahu persis mana kelapa yang masih di pohonnya, mana yang tebal isinya, mana yang belum banyak, mana yang bagus sedang untuk kelapa muda. Kalau itu saya tahu punya ilmunya dulu, sekarang udah hilang. Betul, kalau itu saya betul-betul, karena setiap hari saya bersama pohon kelapa, setiap hari. Dan karena saya suka, maka hampir setiap hari saya mengambil kelapanya.
dalam banyak sekali lamanya. Ahli itu dalam ilmu korma dulu di masyarakat Madinah namanya khas. Melihat tahu ini yang bagus, ini yang kurang bagus, ini isi nggak perlu dibuka. Ahli Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, seorang pakar hadis, kalau ditanya tentang hadis, kemudian Imam Ahmad belum pernah mengkaji sanadnya, beliau mengatakan saya nggak tahu, saya belum kaji sanadnya. Walakin fi nafsi syai', tapi ganjal di hati saya. Itu kalimat ganjal itu, Pak. Itu begitu nanti dikaji sanadnya biasanya hadisnya dhaif. Orang ahli. Itu maksud saya. Itu yang saya bilang, Pak. Anak-anak harus begitu. Kalau cuma standar sih ya, standarnya luar banyak. Untuk menjadi begitu itu bisa. Kalau Ahmad bukan malaikat, bukan nabi, manusia biasa. Lahir dari seorang ibu, anak yatim biasa saja. Masalahnya kita terlalu jauh dengan itu semuanya. Maka mari kita berdialog bersama-sama untuk membicarakan ini, bahwa bagaimana generasi kita bisa memiliki keahlian itu. Saya sampaikan ulang bahwa menganalogikakan mudah sekali. Dan ini standar juga di bab ilmu. Jadi harus ada bahan bakunya, harus ada alatnya, tahu cara masaknya, harus siap untuk dihidangkan dan dimakan. Selalu itu kaidah. Baik, kalau bahan bakunya tidak cukup, pasti harus ada penyesuaian rasa, gitu ya. Penyesuaian rasa itu bahasa terlalu halus, Pak. Aslinya rasanya nggak jelas. Rasanya pasti nggak jelas. Itu kalau jadi ilmu itu pasti ilmu nggak jelas. Pasti repot. Kenapa? Bahan bakunya tidak cukup. Di dalam Islam bahan baku itu cuma dua, Quran, hadis, Nabi, itu bahan bakunya. Cuma kuasai yang utuh, kuasai yang lengkap. Itu bahan bakunya. Baru kemudian ilmu alatnya, penggorengannya, ya pancingnya, ya kompornya, ya piring, gelas, apa segala macam, pisau segala macam, ilmu alatnya. Baru kemudian tahu cara memasaknya, goreng, diambil segala macam. Ada yang fungsinya mengulek, ada yang fungsinya mengiris, ada yang fungsinya dan seterusnya. Baru kemudian dimasak. Begitu dimasak, baru siap dihidangkan dengan resep yang bisa berbeda-beda, rasa bisa berbeda. Setiap chef, walaupun semua disebutnya chef, tapi mereka punya andalan resep yang beda-beda, dan itu akan terjadi sama persis dalam ilmu. Tapi harus begitu. Itu yang saya inginkan. Kalau cuma penikmat mah itu kayak saya penikmat ya. Kalau beli nasi goreng ya penikmat nasi goreng ya. Disuruh masak nggak bisa sama sekali. Itu mau nasi ada, mau bawang, cabai lengkap, minyak goreng ada, penggoreng tetap nggak jadi nasi goreng di tangan saya. Karena saya hanya penikmat. Alat semua lengkap, bahan baku semua lengkap. Karena saya hanya penikmat, nggak jadi, Pak. Nggak jadi dituju. Analogi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, bagi dalam Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam Al-Quran tentang Al-Quran ini. Mari kita lihat ketika Allah berfirman, ayatnya kita tahu semua, laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Telah kami mudahkan Quran untuk diingat. Siapakah fahal min mudzakir, siapa yang mau melakukannya. Jadi Quran dimudahkan Allah SWT. Itu Allah jaminkan, memberikan jaminan sampai 4 kali pengulangan ayat persis kalimatnya sama. Tapi itu dalam surat Al-Quran. Kalau kita buka dalam surat Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan
kekuatan putranya Nabi Zakaria, yaitu Yahya. Allah berfirman, ya Yahya khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab ini, itu Alkitab yang dulu diturunkan kepada Nabi dulu. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Yang di Al-Qamar mudah, yang di surat Maryam harus kuat, serius, sungguh-sungguh. Berarti tidak mudah. Ya, berarti tidak mudah. Kalau mudah itu tidak mudah. Bayangan kita mudah itu mudah, Pak. Mudah di bayangan kita, mudah itu nyantai kok dapat, Pak. Ternyata Alkitab itu karakter ilmunya harus dikuat dengan kekuatan. Kalau menggunakan kata kuwah, nakiroh itu tidak definitif, tidak jelas kekuatan apa yang dimaksud. Bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah definitif, artinya jelas kekuatan apa yang dimaksud. Ini tidak jelas kekuatan apa yang dimaksud oleh Allah. Dibuat sengaja bentuknya nakiroh supaya kita tahu semua kekuatan, terus semua kekuatan. Kekuatan ingatan kita, kekuatan keseriusan kita, sampai kekuatan fisik kita, kekuatan fisik kita, sampai kekuatan itu. Karena perlu kekuatan yang tidak sederhana itu. Makanya proses anak-anak belajar Alkitab itu juga harus disesuaikan dengan kekuatan fisik mereka. Maksud saya, para orang tua harus peduli dengan kesehatan mereka, ya, dan kesehatan mereka, karena mereka perlu kekuatan. Untuk itu mereka perlu kekuatan. Nah, bagaimana dengan kata mudah itu? Kan kata Allah mudah, tapi kenapa harus pakai kekuatan? Kalau mudah nanti tarik kita juga keluar. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Untuk memahami dua ayat ini, bagaimana menggabungkannya? Sebelum perlu ilmu, kita perlu iman. Karena kalau orang tidak punya iman, jangan-jangan dia terbawa oleh kalimat yang berseliweran bahwa di Quran ada ayat yang berbenturan. Atau lebih parah dari itu, kalau seseorang menjadi musuh Allah dan Rasulnya, begitu dapat, wah ini senang sekali, nah ini kesempatan untuk menyerang Quran. Itulah mengapa kita sering bicara tentang al-iman qabla al-Quran. Dan ternyata sebelum ilmu kita perlu iman. Kalau iman sudah selesai, baru kita bicara tentang ilmu. Begitu bicara ilmu, ada perangkat ilmu. Ada perangkat ilmu. Perangkatnya, yang perangkat itu kemudian nanti akan menyimpulkan, dan itu kemudian kita semua akan tahu bahwa namanya ilmu sesuatu yang bisa didiskusikan karena ada pakemnya. Sebagaimana iman sama, ada pakemnya jelas. Itu bisa didiskusikan. Kalau ilmu bisa didiskusikan. Maka perlu ilmu setelah itu. Ilmu untuk memahami dua ayat itu saja, itu perlu ilmu. Dan ilmunya tadi saya bilang alat tadi itu, ilmu alat. Alatnya tidak satu. Alatnya satu. Seorang mekanik dia perlu berbagai macam alat, dari mulai obeng, tang sampai segala macam. Obeng saja jenisnya macam-macam. Jenisnya macam-macam. Loh kita, saya karena nggak ngerti kan. Kadang-kadang si orang di bawah mobil ada asistennya dua ya. 15 apa 15? Saya barangnya aja nggak tahu. Karena bukan ahli. Seorang dokter ketika membedah, ya, dia perlu asisten, dia mengeluarkan kalimatnya. Kalau kita jadi asistennya nggak ngerti ilmunya, kita kasih salah. Sakit itu hal yang sama persis. Kita namanya aja nggak akrab, belum memanfaatkannya, belum cara makainya. Kita namanya aja nggak tahu. Makanya biar anak-anak kita yang tahu, itu maksud saya. Biar anak-anak kita yang tahu. Kita berjalan semampu kita, kita namanya aja nggak tahu namanya.
Nah, kalau Al-Quran dimudahkan itu pasti mudah, pasti mudah. Hanya saja memang memerlukan kesungguhan. Kalau orang sudah bersungguh-sungguh pasti dimudahkan. Gak ada yang sulit, gak ada yang sulit. Dia perlu kekuatan ya. Bahkan seorang ahli ilmu mengatakan bahwa kalau ilmu Al-Quran itu didapat tidak dengan kekuatan, artinya orang nyantai, ya, bersantai-santai. Kalau dengan cara itu Quran bisa diraih ilmunya, maka Nabi Muhammad orang yang paling berhak untuk mendapatkan dengan cara itu. Karena Nabi Muhammad yang mendapatkan duluan. Pasti beliau yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu Quran dengan cara paling santai. Ternyata tidak. Kita semua tahu Nabi dapat wahyu pertama kali itu baru pertama Nabi dapat Iqra bismi rabbik. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana kisahnya dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Bagaimana Nabi SAW dalam keadaan sangat sulit menerima wahyu. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, mana Nabi Qari? Saya tidak bisa baca. Kemudian dipeluk erat, ya, erat sekali oleh malaikat. Hatta balagha minhu jahl. Nabi itu sampai sesak nafasnya, hampir putus nafasnya, sesak nafas, dilepas, begitu dilepas, ada pak? Para kalau dipeluk erat, kemudian sampai sesak ya, belum dilepas, apa yang terjadi? Iqra, baca. Mana Nabi Qari? Peluk lagi, begitu 3 kali. Aku tidak. Nabi dapat wahyu tidak dengan cara yang santai. Nabi kadang pingsan kalau wahyu. Tapi bersama sahabat duduk ramai-ramai di Masjid Nabawi, tiba-tiba beliau pingsan. Benar, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila artinya wahyu bagi para ulama. Tapi qawlan thaqila secara bahasa, qaul artinya perkataan, thaqil artinya berat. Makanya perlu kekuatan. Qawlan thaqila, dia perlu kekuatan, sampai kekuatan fisik. Sampai berangkat di fisik. Bapak Ibu pernah naik onta? Belum pernah naik onta? Belum. Oke, kalau Ibu pernah lihat onta bawa beban, itu Pak, berjalan ratusan bahkan lebih dari 1000 km, jalan biasa saja. Jalan pada beban kanan kirinya luar biasa. Onta itu sudah beban kanan kiri, orangnya naik pula. Kira-kira, saya juga nggak tahu ya. Kira-kira perlu berapa kilo untuk membuat onta tidak kuat dan jatuh? Gak kuat berdiri lagi, dia berdiri sampai jatuh. Rasul pernah naik onta, dapat wahyu, ontanya jatuh. Persis seperti Quran bilang, ini perkataan yang berat. Qawlan thaqila. Perkataan berat. Itu berat sekali. Maka dari itu, karena berat itulah maka harus ada strateginya, Pak. Karena berat itulah maka harus ada persiapannya. Karena berat itu maka perhatikanlah semua hal yang membuat menjadi ringan. Sekarang tahu mengapa Quran tidak ada di generasi kita. Barang berat ini, wahyu yang berat ini sudah berat, belajar di awal usia, dibebani lagi dengan beban yang lain. Ini sudah saya katakan, anak disuruh les ini, les itu, kursus ini, kursus itu, gak jadi Pak. Itu kan, saya kasih tahu. Kenapa sih kita panik sekali dengan semua ini gitu? Panik sekali gitu, kenapa sih gitu? Dia harus subhanallah. Saya sampai katakan ke teman-teman guru ke semua, saya bilang, saya jadikan anak saya uji cobanya. Lihat anak saya, masa saya harus katakan depan semua orang? Anak saya adalah uji cobanya. Anak saya tidak ada, tak kursus wala privat, wala bimbel. Saya jadikan uji cobanya.
Yuk kita lihat nanti. Kalau memang tidak percaya, kita lihat nanti, Pak. Masa harus saya katakan ini? Kenapa? Ini qaulan tsaqilah. Ini perkataan yang berat. Nabi naik onta jatuh. Pada onta kuat yang luar biasa. Sekarang tunggu bani lagi dengan banyak hal. Nanti, sabar. Memang kalau anak saya sering bilang, memang kalau anak saya bisa bahasa Inggris hari ini, manfaatnya apa buat anak saya? Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Hari ini anak saya bisa bahasa Inggris, ngomong luar biasa. Gak ada manfaatnya buat anak saya. Hari ini gak ada manfaatnya. Nanti ya, kalau nanti. Oh itu ilmu gampang. Bahasa Inggris ilmu mudah. Ilmu mudah. Kita ini panik, gampang panik saja. Qaulan tsaqilah. Karenanya, mengapa Islam disuruh memulai dengan Quran itu? Selesaikan dulu yang berat, yang lain lebih ringan buat dia. Kalau yang berat selesai, yang lain ringan. Itu maksud. Kenapa Islam memulai dari situ? Qaulan tsaqilah. Aisyah radhiyallahu mengatakan di musim dingin luar biasa, wa innahu la yatasaffatu 'araqan. Nabi juga bercucuran keringat, dan wahyu. Coba kebayangkan musim dingin di Madinah, yang pernah saya rasakan sampai 4 derajat, 4-5 derajat. Yang puncak yang pernah saya rasakan ini siapa? Sedingin di Madinah, menjelang 0 derajat. Di sekeliling beberapa kota di sekeliling Madinah turun es salju. Madinah saya belum pernah mengalami ada es turun. 4 derajat, dingin, musim dingin gitu. Aisyah mengatakan waktu Rasul terima wahyu bercucuran keringat. Ya Hisbah, Saudi itu karakternya kering saja nggak berkeringat. Sekarang udah agak lembab kalau sekarang, kelantungnya ada keringat. 10-30 tahun lalu kering sekali, kering. Dan kering itu terik matahari tidak mengeluarkan keringat sama sekali. Panas sekali, kering, baju kita kering, betul kering. Gak bercucuran keringat. Panas memang tapi tidak keringat. Ini sudah musim dingin pula, kering wilayahnya, bercucuran keringat. Ini wahyu. Qaulan tsaqilah. Perkataan yang berat. Allah sendiri yang menyampaikan ini berat loh. Tolong dipahami, ini berat. Bukti beratnya gampang. Kita dikasih tulisan dari kitab juga kita nggak paham. Gampang dikasih mau dulu maksudnya apa, ya kita perusaknya dulu ya. Padahal itu ilmu belum seberapa. Ya, nggak ada artinya, masih kecil dari itu. Kalau dipahami, qaulan tsaqilah itu. Sampai nanti bercucuran keringat itu kan terbayang berarti kayak apa ya? Orang bercucuran keringat itu faktornya apa ya? Faktor bercucuran keringat itu faktor apa ya? Kalau panas ya, panas apa sih saya nggak tahu. Nanti ya sampai itu kalau bercucuran keringat itu habis berkeringat gitu kan, ya kan? Itu kan enaknya dikipasi ya, kemudian minum istirahat, itu enak ya? Perlu istirahat mereka kan, anak kita perlu istirahat, biar kita istirahat. Saya kadang-kadang kasihan lihat anak-anak ini push oleh orang tuanya. Ya Allah subhanallah, hari libur biar mereka libur bermain. Libur masih juga disuruh ya ini kita juga. Ayo menghafal Quran. Ayo. Biar mereka rehat. Mereka perlu lihat kalau hanya sehari dalam sepekan. Mungkin mereka perlu lihat beberapa hari dalam sekian bulan. Karena Nabi menerima wahyu bercucuran keringat. Bercucuran keringat. Rehat dulu. Enak, padahal enteng kan, orang habis berkeringat itu memang capek, tapi ringan badan. Saya sebenarnya baru berkeringat jadi dari madrasah ngejar ke sini tadi jadi agak terlambat memang. Berkeringat bersama anak. Jadi berkeringat enaknya memang dikipasi, kemudian minum air yang banyak, ya kan? Mungkin perlu makan, harus istirahat itu. Fresh tadi, segar.
itu wahyu itu Quran begitu. Hadis Nabi juga wahyu, walaupun beda karakternya karena Quran itu adalah kalimat yang memang sejak kalimat lafadznya pun sudah mujizat. Itu makanya Quran menyebut kaulan tsaqila, Quran menyebut juga sebagai dengan sebutan quwwah, dengan kekuatan. Karena seberat itu perlu orang kuat secara roh, spiritual rohnya, secara fisik, betul fisik kan? Betul fisik. Secara fisik, secara kecerdasan mereka, segala macam akan sesuaikan apa yang nutrisi yang akan mengganggu akal mereka, fisik mereka sesuaikan. Harus. Hari ini kau kan sakila, dan dia perlu dikuatin. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil Alkitab ini dengan penuh kekuatan. Kekuatan apa saja. Jadi gitu. Lihat Bapak Ibu, begitu diambil Alkitab dengan kekuatan. Kalau kita sudah sediakan semua itu, ya fasilitas sarana untuk kekuatan kita siapkan. Baru itulah yang disebut oleh Allah bahwa Allah mudahkan, gak ada yang sulit. Memang dia perlu kesungguhan, nyantai gak jadi.